Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli. Wa kafaa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, syukur kita hatur pada Allah Ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurah untuk Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ramadan yang kita jalani sampai kali ini hari keberapa? 15, separuh, hampir. Kalau ditakdirkan 30 hari berarti kita hampir separuh. Ditakdirkan 29, ini sudah separuh lebih. Berapa nanti kita tidak tahu. Tunggu saja hasil ru'yat. Karena pesan Nabi SAW, sumu liru'yatihi wa aftiru liru'yatihi fa in ghumma alaikum fakmilu iddatas sya'ban bi salasin aw kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berpuasalah karena kamu ru'yatul hilal, bukan wujudnya hilal di atas ufuk, tetapi wujud yang sudah bisa dilihat sekitar 3 derajat atau 2 lebih. Demikian juga berfitri juga dengan sebab melihat hilal. Untuk masuknya Ramadan, satu saksi disampaikan kepada waliul amri dianggap sah, boleh. Tapi kalau keluarnya Ramadan masuk ke Syawal, saksinya harus 2. Fungsi ru'yat yang jelas difungsikan, 1 untuk puasa Ramadan, 2 untuk berhari raya, yang ketiga untuk manasik haji. Itu jelas menggunakan hilal karena teks dalil menyebutkan. Maka untuk nanti hari raya jatuhnya hari apa ya kita belum tahu, masih menunggu hasil ru'yatul hilal. Yang jelas kita sudah dapat separuh, semoga Allah terima semua amal kita. Allah istiqomahkan kita ke depan dengan pengalaman separuh, supaya ke depan kita lebih baik lagi, dan supaya kita menyelami besarnya fadilah Ramadan. Ketika orang nggak kenal fadilahnya, nggak tertarik. Tapi ketika orang kenal fadilahnya, eman kelangan. Makanya ada ungkapan witing tresno jalaran songko kulino penglipet. Makanya kenalilah sehingga tahu fadilahnya, sehingga kita semangat meraihnya. Makanya syariat itu butuh untuk diilmui. Makanya Allah berpesan, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Kamu jangan berbuat di mana kamu enggak punya ilmu. Kalau enggak punya ilmu, bagaimana tertarik? Bagaimana berbuat? Enggak mungkin. Tapi kalau punya ilmu, kenal fadilahnya, tertarik, tahu cara mendapatkannya, semangat, kerjanya ringan, hasilnya besar. Ini pentingnya kita punya ilmu. Maka butuh kita kepada ilmu lebih daripada butuh kepada makan dan minum, pakaian dan rumah.
gak makan, gak minum, pol-pole apa? Mati, ya. Gak punya ilmu. Bukan sebatas jatai mati juga akan mati, ditambah dia terancam neraka, gak bisa mentas. Kenapa? Gak punya ilmu. Sementara neraka itu gelap, ilmu itu cahaya. Makanya kalau kau punya ilmu kan resikonya sangat dahsyat sekali. Makanya Ramadan supaya kita kenali kepada mereka yang biasanya ada libur bersama, cuti bersama, itu jangan sampai cuti bersama menyebabkan ilmu itu hilang. Ilmu tidak boleh untuk dihilangkan. Ilmu tidak boleh untuk dihilangkan. Selalu dicari. Biasanya kalau hari raya ilmu itu prai atau terus dicari. Biasanya lek riyoyo ilmu itu biasanya ditinggalkan atau terus dicari. Biasanya libur ya. Ternyata tuntunan Islam ketika hari raya ilmu gak bisa disapih. Kenapa? Tanpa ilmu yang gak bisa berhari raya. Bagaimana bisa berhari yang benar bila tidak punya ilmu? Kalau punya ilmu nanti kan bisa menata niat, sehingga nanti berpahala, tahu caranya, benar nilainya, yaitu mandi dulu seperti mandi junub, pilih baju terbaik walaupun tidak harus baru. Ini podok ngayar kurung. Sudah beli baju baru belum? Bondiin, sekarang tua-tua rasa maca, yang penting kebuntel nih ya. Yang dituntut bukan baru tetapi baik. Isopo sing song ngerawat tanpa baru bisa baik. Yang penting iso ngerawat. Kemudian pakai minyak wangi untuk laki-laki. Perempuan boleh pakai minyak wangi berwarna tapi baunya dibau sendiri. Boleh perempuan pakai minyak wangi, bolehkah? Boleh, tapi ambune diambu dewi, ojo kon ngambu wong liyane. Laki-laki pakai minyak wangi silahkan, hidung-hidung yang lain menciumnya boleh. Idul Fitri berangkat makan dulu, tapi nggak usah warak-warak naik lapangan ngantuk. Kemudian sepanjang jalan memperbanyak takbir. Ketika keluar doa dulu dengan bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Nanti akan dijaga, dilindungi, cukupi, setan akan nyingkir. Sepanjang jalan supaya takbir, aja guyon. Laki grup laki-laki, perempuan grup perempuan. Bila laki perempuan bareng itu mahram. Selama di tanah lapang maka supaya mereka memperbanyak takbir. Baru selesai ketika sudah diajak sholat. Sholat selesai khutbah. Nah ternyata hari raya tidak ada libur ilmu. Bukti perayaannya ada khutbah. Khutbah itu apa sih? Ilmu kan? Nasihat, dibacakan ayat. Makanya ilmu itu tidak bisa disapih. Jangan sampai momen libur itu ilmu ditinggalkan, nggak boleh. Libur itu kegiatan khusus, tetapi ilmu itu tidak pernah dibatasi apapun keadaannya. Selagi di sana ada nafas, ilmu harus terus. Dan kita punya kewajiban keimanan yang Allah negerahkan, kita mukmin insya Allah, maka wajib dijaga. Karena pesan Nabi Sallam, ta'ahatul Quran fa innahu asyaddu tafalutan minal ibil al-mursal min khabli. Jagalah Al-Quran, bacaannya, pemahamannya, amalnya, dakwahnya. Jaga. Kapan? Karena nggak ada ketetapan waktu. Selagi di sana butuh penjagaan, di situ kita wajib menjaga. Dan itu bersifat terus dijaga dan dijaga selalu. Nah begitu. Kenapa? Bila tidak dijaga lalu hilang, itu hilangnya lebih sulit dicari daripada hilangnya onta. Di padang pasir onta hilang, gimana cara goleki?
bekasnya disapu oleh badai padang pasir, nggak ada jejaknya. Unta itu bisa jalan terus karena ada minumannya, stoknya melimpah. Nah, orang nggak mampu melakukan kaya unta di padang pasir. Unta yang besar saja ketika hilang sulit dicari. Iman seperti apa rupanya, bentuknya, ambune, nggak tahu kan, tapi itu bisa dirasa. Makanya wajib untuk dijaga, wajib untuk dijaga. Jangan sampai momen libur itu ilmu itu merana. Kebutuhan kita kepada handphone yang mendesak saja. Bahwa kalau kita nggak mendesak saja, buat yang biasa memegang, yang tidak biasa memegang nggak usah memaksakan diri memegang. Sing ra biasa nyekel nggak usah memaksakan nyekel. Tapi yang punya kebutuhan gunakan yang mendesak saja. Jangan sampai HP itu menyita waktu. Gunakan yang mendesak saja, yang penting ketika dihisab kita nanti benar. Untuk apa? Untuk mencari ayat-ayat, untuk mencari terjemah, untuk mencari kitab, untuk dakwah, untuk callingan, untuk mengikuti kajian yang live. Pakai HP silahkan. Tapi apabila penggunakannya tidak seperti itu, isinya dosa, nah itu nanti hisabnya berat. Kita nanti kan ditanya, waktumu entek tok nggih apa? Kalau damel ndelok HP, isine video-video jenaka atau malah ada yang bahaya. Tidak boleh itu. Dalam artian kita nanti akan dihisab dan itu berat. Makanya kita wajib untuk mempertimbangkan. Dan Ramadan yang ada itu waktu yang istimewa. Ketika sedang berpuasa orang terjaga, ketika malam tiba sampai habis jatahnya itu kesempatan doa. Ini kelebihan Ramadan. Apa itu? Siang waktu penjagaan dari neraka, malam waktu kesempatan berdoa. Dan inti sari ibadah itu apa? Inti sari semengkok lek ditulisi bakso, apa inti sari ini? Duduwe apa kobise? Ayo. Pentole kan? Iya, pentol bakso itu intisarinya. Itu intisarinya. Bakso mek duduwe rasa jenengi bakso. Bakso mek gobise yang sawah ae ngerokote bunder-bunder nek sawah kae. Mumpet semprot malah klengereng ya. Itu intisarinya itu adalah pentolnya. Ibadah itu intisarinya apa? Jawab, doa. Apa intisari ibadah? Doa. Maka siang hari itu waktu penjagaan, pembentengan, malam hari itu adalah waktu mustajab. Maka gunakan sepertiga akhir puncak doa, diawali dari malam hari. Karena ketika waktu berbuka tiba, Allah mengadakan pembebasan dari neraka. Waktu malam ada waktu yang mustajab. Perbanyak untuk berdoa. Dan kita tidak bisa jujuk sepertiga yang akhir. Kenapa? Sesuatu tanpa diawali tidak akan bisa sampai. Sesuatu bila tidak diawali tidak sampai. Bisa berada pada puncak tangga tanpa naik tangga 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bisa? Ya mencolot, ya mibur, kan tetap saja itu melewati, cuma caranya saja. Lek gawe sikil tangga 1, lek mencolot iso lap, lek mibur teko gang sama-sama saja kan menempuh perjalanan pendahuluannya. Makanya untuk mendapatkan nilai sepertiga malam yang akhir itu tetap diawali dari awal. Makanya perbanyak doa. Ramadan adalah waktu yang sangat utama. Siangnya pembentengan, malamnya tempat memperbanyak doa. Sampai Ramadan habis, ini resikonya bahaya. Kenapa? Fasilitasnya tidak sama dengan Ramadan. Apalagi Ramadan tiba, pintu surga dibuka, neraka ditutup, setan dibelenggu. Ini wajib kita maksimalkan. Ini mukadimah penting untuk kita semuanya berkaitan Ramadan yang kita jalani. Berikutnya,
Materi yang kita kaji kali ini yang dijatahkan adalah mengkaji hadis-hadis yang ada di Arba'in Nawawi. Ini pertemuan ketiga, tetapi buat saya yang kedua karena yang kedua kemarin itu ada uzur, mungkin diganti yang lain. Maka yang dijatahkan untuk satu pertemuan, untuk satu Ramadan ya, itu ada 5 hadis. Sementara ke depan mungkin tinggal satu pertemuan kurang lebih. Sementara yang kita kaji masih satu, berarti lainnya belum, maka seolah akan saya rangkum. Hadis pertama yang ada di Arba'in Nawawi, cerita amal itu bergantung dengan niat. Ini sudah kita uraikan setengah bulan yang lalu. Termasuk puasa kita harus punya niat, karena niat itu pekerjaan hati, tidak berucap dengan lafaz. Pokoknya orang itu hidup, melek, sadar, punya kemauan, ingin melaksanakan, namanya sudah niat. Wis hasil ru'yat sesuk poso, berarti siap poso sesasi, itu namanya sudah niat. Dicepai sahur, bangun makan. Sahur merupakan adabnya puasa. Sahur itu namanya sudah niat. Dan itu untuk kita programkan selama 1 bulan. Setiap malam itu sifatnya pembaruan saja. Apabila putus, mungkin sakit, nggak mampu puasa atau safar, lalu mau puasa lagi, itu nanti juga ada pembaruan niat. Dan itu nggak usah diucapkan oleh lisan. Kenapa? Itu pekerjaan hati. Makanya jangan sampai ada yang ngomong nyapura poso, wah aliran niat. Ya pancen awakmu sedina arepe poso turu terus, pingsan terus, ora ngerti berita, pantes rantai niat. Itu untuk membantah kepada mereka yang apa? Jarene enggak duwe niat. Itu salah bicara seperti itu. Kenapa? Niat bukan pekerjaan lisan. Sekarang kita masuk pada hadis yang kedua. Biasa disebut dengan hadis Jibril. Karena Nabi SAW itu ketika sedang berkumpul dengan para sahabat, ada orang datang yang asing. Penampilan yang mengesan ialah rambutnya sangat hitam, bajunya sangat putih. Bisa dipahami badannya bersih dan fresh, segar. Pantasnya orang setempat, tapi kok nggak kenal ya sopo. Lek ketoke bar sisiran, bar klamben maca, gak ada bau lebus lusuh. Ki pantese wong kene tas adus budal kesini, tapi sopo ya wong kene modal ki nggak enak. Tapi lek wong adoh, pantese wong adoh, tapi kok nggak ada gejala lelah. Begitu datang menyapa dengan sapaan orang asing. Apa? Gayanya wong Arab menyapa, sapaan orang asing itu apa? Ya Muhammadu. Jadi wong Arab cetok wong asing orang kenal langsung celuk jenenge. Muhammad gak Muhammad jenenge mesti Muhammad. Nah begitu, itu sapaan. Kalau kita ketemu orang asing umurnya di bawah kita, sapaannya gimana? Adik dari mana? Apa aku tadi adikmu? Masa dijawab ngono? Kisana saking pundi? Itu kan sapaan kepada orang asing. Kemudian dia menanyakan apa itu Islam, dijawab rukun Islam yang 5. Bener kamu? Akhirnya sahabat aneh, tapi kok membenarkan? Karepe piye? Tanya lagi apa itu iman, dijawab rukun iman yang 6. Bener kamu? Sahabat aneh lagi, tapi kok membenarkan? Tanya lagi apa itu ihsan, dijawab bener kamu. Sahabat juga aneh lagi. Tanya lagi tentang kiamat kapan terjadi, jawabnya bahasa diplomatis, sing teko karo sing ditoni podo.
Tekok sebabnya nggak tahu, ditekoni biasanya ngerti juga sama-sama nggak tahu. Makanya yang tanya dan yang ditanya podo nopo? Podo orang ngerti nih. Wes tandane apa wae tandane? Disebutkan tanda-tandanya. Termasuk diutusnya Nabi kita, sempurnanya dakwah, meninggalnya Nabi kita. Itu tanda kiamat kecil. Ekonomi sudah merata, sehingga sulit cari orang kelaparan, sandangan gua-gua, joglangan buritan bank duit, ya. Apa? Buritan joglangannya dadi bank duit apa? Lek duwe bocah cilik kan mesti pempes lah ya. Sedina entek pira pempese. Duit gitu kok pempes tinggi dipisit gua, kan bank duit lah ya. Kalau kecilan saya dulu duwe bocah-bocah cilik nggak ngetokne duit, sing enek popok diumbah DPP garing setelika tinggi neh benjo tembus ditukokne popok plastik nggak tembus, nggak gawe duit dan tidak ada pencemaran. Tapi sekarang gak telaten, mesti gawe apa? Pempes. Pempes itu berapa harganya? 400. Pabrik mbae apa piye? Ya 400 iki. Sedina entek pempes berapa? Pira apa kira sesasi entek nggih pempes tok. Nek nggih ada pipis karo ek. Kan bank duit loh ya. Ternyata ya podo kuat tuku. Bahkan so telat-telat pempese. Toko. Ini maknanya apa? Untuk pipis berak saja wis ngentek-ngenteki duit. Ternyata masyarakat kuat. Maknanya apa? Ekonomi sudah mapan. Sopo saiki omah siji sepeda motor mek sitok. Enak. Jarang. Wong 5 sepeda motor yo 5, kadang wong sitok double. Maknanya apa? Itu tanda-tanda kiamat. Ekonomi sudah turah-turah. Sing jenenge sandangan tinggi jebol niku gak enak. Ada di antara kita sing son jebol nih sandangan, nggih lungguh nganti jebol kita enak sing iso. Kecilan saya masih berlaku saudara-saudari. Apa saudara-saudari? Celana bedah ngarep mburi gitu loh. Diwale sejangan jebol, tapi sekarang sopo? Kadang ramoh-ramoh waleh gawe. Artinya apa? Wis murah sandang. Termasuk tanda kiamat. Dan nanti akan semakin marak yang seperti itu. Maka daripada itu ketika ada orang Arab Badui tanya pada Nabi SAW kapan kiamat terjadi, Nabi tanya balik. Sangumu apa? Kok dadak tekok kiamat kapan? Pemberangkatan haji kapan? Wis daftar apa piye kok tekok budal haji? Pengen ngoten nggih. Ini memberitahu kepada kita ketika kita ingat kiamat, kita ingat bekal, maknanya begitu. Dan itu cepat. Bagaikan kaset ketika gulungannya gede, putarannya pelan, tapi karek cilik cepat. Dan kita bisa rasakan. Rapat dihitungi, ya Allah, iki poso 15 dino ya. Kok begitu cepatnya? Rapat sadari ndelok gambare, ya Allah, kaya wis ketok wong aku wisan. Metu anake gak berapa lama gede, lho metu adike diitung ngentekne driji. Kenapa? Sudah sekian banyak anaknya. Rumoso rong tuwek ndelok gambare wis padha putih. Dan semisalnya, artinya apa? Dunia itu memang berputar cepat. Makanya kalau kita nggak segera menyiapkan bekal, itu perkara yang membahayakan. Itu tadi isi hadis tentang hadis Jibril, rangkumannya seperti itu, intisarinya ada seperti itu. Berikutnya masuk hadis yang ketiga, itu ringkasan tentang rukun iman, rukun Islam yang 5 yang dikatakan sebagai bina karena dikatakan bunil Islamu ala khamsin, Islam dibangun di atas 5.
yaitu ikrar 2 kalimat syahadat, Allah satu-satunya yang disembah dengan benar, cara beribadah dengan gaya Rasul, menegakkan sholat, poso ya poso, zakat ya zakat, haji ya haji. Dikatakan bina, kita punya tugas untuk masuk, sehingga ada perintah udkhulu fis silmi kafatan, masuklah di dalam Islam secara menyeluruh, dan itu akan menjadi pelindung, masuk akan terlindungi. Maka supaya kita nanti akan terlindungi, ya caranya kerjakan dengan Islam, dengan baik. Berikutnya masuk hadis yang keempat. Ini insyaallah yang akan kita urai apabila waktunya mencukupi, yaitu tentang tahapan-tahapan penciptaan manusia. Hadis dari Abi Abdurrahman Abdul bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau cerita, bersabda, as-sadiq al-masduq, orang yang benar lagi dibenarkan. Orang yang jujur, apa yang disampaikan mesti benar, sehingga tidak usah ditanyakan. Pahami, mampu, amalkan. Bila kita merasa aneh, tuduh akal kita yang belum paham. Bukan agama itu perkara yang tidak masuk akal. Akal kita yang masih punya keterbatasan. Tuduh akalmu, jangan menyalahkan Islam, katanya tidak bisa dipahami. Makanya haram filsafat agama. Haram filsafat agama. Bolehkah agama difilsafati? Enggak boleh. Filsafat itu apa? Sebuah sikap hasil dugaan. Apa filsafat itu? Sebuah sikap hasil dugaan, bertumpu hanya dengan akal. Akal menjadi standar nilai, terpantau oleh akal diterima, bila enggak terpantau dibuang. Tidak ada kebenaran kecuali cocok dengan akal. Quran enggak cocok, Quran di otak-atik. Sunnah enggak cocok, akal di otak-atik. Itu namanya filsafat agama. Itu haram, karena akal itu terbatas. Bila tanpa wahyu, akal itu enggak akan bisa berkembang. Sementara berita gaib itu lebih banyak. Alam kubur gaib, pada masa gaib, surga neraka itu gaib. Malaikat pun juga gaib, Allah pun juga gaib. Ada, cuma indera kita nggak mampu menjangkau. Maka tanpa bantuan wahyu kita nggak bakal bisa. Makanya fungsikan akalmu itu untuk memahami agama. Agama akan membimbing, akan memberitahu apa yang kita tidak tahu. Maka di situ menggunakan bahasa as-sadiq al-masduq, wongnya jujur, berita disampaikan itu benar. Bila kita mengatakan nggak masuk akal, akal kita yang dituduh. Kenapa? Keterbatasanmu. Maka takwalah nanti akan diajari. Berpikir dengan membimbingkan wahyu, nanti akan luas wawasan kita. Nah, itu penting untuk kita jadikan pedoman. Isinya apa? Inna hadakum yujma'u khalqu fi batni ummi arba'ina yauman nutfah. Sesungguhnya satu di antara kamu proses penciptaannya ketika berada di rahim ibu. Laki perempuan menikah, terjadi jima, terjadi nutfatin amsaj, sperma yang bercampur, sel telur mendapatkan suplai sperma di rahim, akan ketemu, nanti terjadi pembuahan. 40 hari pertama bentuknya masih sperma. Suma yakunu alaqatan, misalnya kemudian 40 hari berikutnya berubah menjadi segumpal darah, getih sing nemplek nek dinding rahim. Nanti akan mengakar sebagai saluran makanannya. Jadi udele metu apa nih? Pipa apa paralon? Selang. Ya semisal usus lah. Yang kadang itu bisa digunakan sebagai bahan salep. Enak, salep itu bahannya dari apa? Tali pusar. Tidak boleh itu. Makanya membeli salep dan macam-macam ya diceknya itu banyak halal. Allah nggak membuat obat dari barang yang diharamkan.
Kemudian sema yakunu alaqatan misla dzalika, sema yakunu mudghatan misal, kemudian berubah menjadi segumpal daging. Seumuran itu. Lek wis 90 dino itu sudah dibentuk. Pomo gugur wis enek bentuke makhluk berkepala berbadan, cuma belum ditiupkannya roh. Ibu-ibu bila mengalami keguguran umurnya 80 dino itu dicek sudah berbentuk bayak apa burung. Bila belum berbentuk janin cik darah semata itu dianggap istighadah. Keguguran berapa umur kandungannya? 80-an dino, 0 nganti 80 itu masih total darah, itu dianggap istighadah. Pendarahan dibersihkan, dibalut, wudu, masih sholat. Walaupun keguguran, kenapa? Itu masih istighadah. Tapi lek wis enek bentuke 85 dino nganti 90 itu sudah mulai ada bentuknya, itu dianggap nifas. Tetapi yang gugur itu masih dianggap kotoran, belum diberlakukan sebagai manusia. Akan diberlakukan sebagai manusia, nanti dimandikan, dikafani, mau disolati boleh, ndak ya nggak apa-apa. Lek sudah ditiupkannya roh. Umur berapa? Atau 20 dino. Dan berikutnya seterusnya seperti itu. Nah, ketika sudah ditiupkannya roh, kemudian yursalu ilail malak fayang fuhu fi roh, dikirimkan malaikat kepadanya, ditiupkannya roh, wa yu'maru bi arba'i kalimatin, ditulis 4 kalimat. Yaitu 4 ketetapan jatah takdir. 4 ketetapan jatah takdir. Apa itu? Bikat bi rezeki, jatah rezeki. Wa ajali, jatah umur. Wa amli, jatah karya, kemampuan, ngamal, bakat bakati. Wa sakiyun asaidun, nasib, suka atau duka, celaka atau bahagia. 4 catatan ini takdir apa? Jatah surga neraka atau takdir bekal. 4 catatan ini modal surga neraka atau sebagai bekal? Jawab bekal. Karena surga neraka itu balasan akan ditetapkan ketika sudah balik. Yang jero weteng jelas belum balik. Lahir belum balik, mati surga. Makanya 4 catatan bukan modal surga neraka, tapi modal bekal lek urip. Nah begitu. Itu namanya takdir kauni. Jatah umur itu kauni, jatah rezeki kauni, bakat-bakat termasuk kauni, suka duka termasuk kauni. Artinya takdir sebagai bekal. Geni, panas, tinggi, masak senada dengan itu, sehingga tidak ada pertanyaan kenapa kamu laki, kenapa kamu perempuan. Kenapa? Itu takdir kauni. Baru akan menjadi balasan surga neraka apabila sudah tegak hujjah. Apa tanda-tanda tegak hujjah? Satu, urip, masuk masa balik, indranya lengkap, mendengar, melihat, berpikir, minimal mendengar, bisa berpikir walaupun tidak melihat. Kemudian sudah datang arahan, kilo jalan surga, dibacakan ayat sunnah, pemahaman para sahabat, kilo jalan neraka, sing apik tanda ngono, harap, cemas, penuh cinta kepada Allah. Ketika ada bahaya tinggalkan, salah tobato. Itu sudah datang arahan. Kita sudah datang arahan belum? Sudah belum? Terlalu banyak arahan kepada kita. Lalu kita punya masyiah dan kudroh, kemauan dan kemampuan. Punya kemauan? Punya. Punya kemampuan? Punya. Buktinya kita di sini. Ini berdasarkan kemauan kemampuan enggak? Yo, siapa di sini? Mas jenengan akhirnya ngapa? Duka cukup-cukup lenjenglek nek kene. Wonten nggih? Ayo ngacungo, sapa? Nyapa nek kene mbuh cukup-cukup akun jenglek nek kene. Ada? Ya ada. Itu ada kemauan dan kemampuan. Tugas kita apa? Setelah nggak ada penghalang, memilih. Itu namanya tegak hujjah. Memilih surga berarti punya harapan, memilih jalan ketaatan berarti punya harapan surga,
ternyata berpaling dengan maksiat berarti memilih jalan neraka. Itu amat sangat bahaya. Itu tadi yang tertulis di dalam hadis ini tentang proses penciptaan manusia. Kalau kemudian dituliskan 4 kalimat, itu namanya takdir kauni sebagai modal kehidupan. Berikutnya, sesungguhnya satu di antara kamu ada yang mengamalkan amalannya penduduk surga. Berjalan antara dia dan kematian tinggal 1 dhira, 40-an senti. Ternyata dia mengamalkan amalan neraka, akhirnya masuk neraka. Ada juga selama hidup mengamalkan amal neraka, kurang 1 dhira menuju kepada kematian, dia mengamalkan kebaikan, akhirnya masuk surga. Kadang ada yang tanya, apakah kebaikan bisa menghasilkan keburukan? Atau keburukan bisa menghasilkan kebaikan? Jawabnya, nggak ada. Api, ya punya dampak api, elek juga punya dampak elek. Nah tadi, api kurang 1 jengkal elek, ditutup oleh catatan kitab. Jawabnya apa? Api dibagi 2. Api asli api, apa mek api, mek ketoke. Api asli api, mukmin sejati. Api mek ketoke, munafik. Lek api mek ketoke kurang 1 jengkal elek, berarti itu munafik, riya. Makanya kita ngati-ngati. Sekarang kita dipandang orang apik napa elek kira-kira? Ada gejala kebaikan, maka kita koreksi. Betulkah saya ikhlas mengikuti sunnah? Ada juga orang itu mek ketok elek, kurang 1 jengkal kepada kematiannya ternyata api. Itu mek elek ketok. Kenapa? Mungkin ada kondisi dia sedang bersiasat sehingga nggak mampu menampakkan kebaikannya. Tapi itu aslinya api. Maka ketika mau mati bisa berucap la ilaha illallah. Ini penting sekali untuk kita semuanya, hal seperti itu. Makanya api kita yang asli, bila kita ketahui melihat orang itu jelek, kita jangan suudzon. Lihat apa permasalahannya. Nah seperti itu. Maka daripada itu, sekarang yang menjadi PR buat kita, kita tampak baik supaya mati kita nanti baik. Maka kita koreksi, betulkah saya yang berpenampilan api ini betul-betul baik? Makanya ilmu wajib kita cari, keikhlasan, tauhid, sunnah. Ketika beribadah penuh harap, penuh waspada, cinta kepada itu menjadi kunci keselamatan kita semuanya. Semoga apa yang kita sampaikan Allah berikan ilmu bermanfaat untuk kita semuanya. Sudah ke susul maghrib, silakan berbuka. Bismillah, tangan kanan. Semoga Allah memberkahi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.